Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semuanya. Saya Ali Ferdinand Putra, MPM 132 dari kelompok 7 yang kedapatan materi penggunaan operator, dan saya ingin menjelaskan tentang operator aritmatika. Langsung saja. Oke teman-teman, langsung ya kita menjelaskan operator aritmatika. Apa itu operator aritmatika? Operator aritmatika yaitu merupakan operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Jadi di sini tuh kita akan operator yang menghitung tentang operasi aritmatika gitu ya. Nah, di sini operator aritmatika itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi. Ya, teman-teman pasti banyak yang tahu ya, soalnya ini sangat mudah. Nah, penggunanya dalam program yaitu, nah di sini kita saya ngitungnya di aplikasi DevC++, DevC ya. Dan yang pertama itu masukkan int main seperti biasa, terus integernya kita masukin diagonal 1 sama di sini kita mau menghitung itu ya, loss length ya. Mohon maaf sebelumnya. Dan integernya yaitu D1 sama D2, diagonalnya dari si layang-layang ya, diagonal satu layang-layang yang panjang sama yang kecil itu diagonalnya. Nah, terus selanjutnya kita masukin printf, yaitu masukkan diagonal 1 dan scanf %d, soalnya di sini bilangan bulat ya. Dan jangan lupa koma dan D1 sama bawahnya juga masukkan diagonal 2 dan scanf-nya juga sama ya. Nah, di sini saya menggunakan float, dikhawatirkan nanti di sini ada hitung-hitungan yang koma-komaan gitu ya. Nah, terus kita masukin float luas, rumus luasnya layang-layang yaitu setengah. Saya di sini kita pakainya 0,5 ya, soalnya kalau pakai 1/2 tidak bisa tampil ya. Terus setengah kali D1 kali D2, terus kita scan F dan kita tulis di sini biar bagus itu ya pembacaannya. Kita tulis luas layang-layang titik 2 persen titik 2F. Kenapa persen titik 2F? Karena di sini saya ingin menampilkan bilangan desimal di belakang koma itu 2 saja, seperti itu teman-teman. Nah, langsung jangan lupa yang bawahnya return 0 ya, seperti biasa. Dan hasilnya di sini ada masukkan di sebelah kanan itu ya, teman-teman bisa lihat. Masukkan diagonal 1, saya pilih 12 dan masukkan diagonal 2, 6 dan tampilkan luas layang-layangnya jadi 36. Hasilnya 36 ya. Kalau kita hitung secara manual 12 kali 6 berapa? 72 dan dibagi setengah ya. Jadinya hasilnya 36. Berarti sama teman-teman. Selanjutnya teman-teman saya oke. Halo, perkenalkan nama saya Franciscus Jonathan Tanujaja dengan NPM 1908101162. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang operator logika. Jadi operator itu sendiri adalah tanda atau simbol yang digunakan untuk melakukan operasi ataupun manipulasi tertentu di dalam program. Contohnya adalah operasi perhitungan dan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk membentuk suatu ekspresi pembanding gabungan dari dua atau lebih ekspresi pembanding yang menghasilkan kesimpulan logis dari dua kondisi boolean, yaitu true atau false. Karena bahasa C tidak memiliki tipe data boolean, maka di sini akan menggunakan nilai 0 sebagai pengganti false dan nilai angka 1 sebagai pengganti true. Setelah itu kita memiliki strukturnya di sini bahwa ekspresi pembanding ditambah operator logika ditambah ekspresi pembanding. Jadi operator logika ini terdiri menjadi 3. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang operator logika OR. Operator logika OR atau dalam bahasa Indonesia operasi atau dilambangkan dengan menggunakan simbol pipe 2 kali. Catatan di sini karakter pipe ya, bukan huruf F kecil. Setelah itu operator OR ini hanya akan menghasilkan nilai 0 atau kondisi salah jika semua ekspresi pembanding yang dihubungkan bernilai salah. Namun jika tidak, maka operasi tersebut akan menghasilkan nilai benar. Setelah itu di sini saya menyajikan tabel X1 Y1, maka X OR Y akan bernilai benar. Setelah itu X1 Y0, maka X OR Y akan menghasilkan nilai benar juga. Setelah itu X0 Y0 maka akan menghasilkan nilai salah atau 0. Setelah itu X0 Y1 akan menghasilkan nilai benar. Di sini saya menyajikan contoh soalnya dengan program yang telah saya buat. Di sini saya memuat 3 ekspresi pembanding seperti pada PowerPoint. Setelah itu kita gabungkan 3 ekspresi tersebut dengan operator logika OR.
Setelah itu di sini saya menginputkan nilai A sama dengan 10, B sama dengan 5, C sama dengan 0. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil dari ekspresi pembanding, yaitu yang pertama benar, ekspresi pembanding kedua benar, ekspresi pembanding ketiga salah. Dikarenakan paling tidak salah satu ekspresi pembanding ini bernilai benar, maka hasil yang akan dihasilkan juga akan bernilai benar, seperti pada PowerPoint. Setelah itu yang kedua saya akan menjelaskan tentang operator logika AND. Operator logika AND atau dalam bahasa Indonesia operator dan dilambangkan dengan menggunakan simbol dan 2 kali. Di sini operator AND hanya akan menghasilkan nilai 1 atau benar jika semua ekspresi pembanding yang dihubungkan bernilai benar. Jika tidak, maka operator AND ini akan menghasilkan nilai salah seperti pada tabel X1Y1, XNY akan menghasilkan nilai benar atau 1, X1Y0 akan menghasilkan nilai salah, X0Y0 akan menghasilkan nilai salah, dan juga X0Y1 juga akan menghasilkan nilai salah. Juga saya menyajikan program yang sama dengan ekspresi pembanding yang sama juga, namun saya mengubah di sini hanya operator logikanya dengan operator logika AND. Saya juga menginputkan nilai yang sama sehingga hasil dari ekspresi pembanding ini juga pasti akan sama, yaitu ekspresi pembanding pertama benar, kedua benar, dan ketiga salah. Dikarenakan paling ada salah satu dari ekspresi pembanding ini bernilai salah, maka operator logika AND akan menghasilkan nilai salah juga, seperti pada PowerPoint. Yang ketiga ada operator logika NOT. Operator logika NOT atau dalam bahasa Indonesia operator tidak dilambangkan dengan menggunakan simbol tanda seru. Nilai yang dihasilkan dari operator NOT ini adalah kebalikan dari nilai yang dikandung dari ekspresi yang telah dituliskan. Jika nilai awal adalah 1 atau kondisi benar, maka setelah operasi NOT, maka nilainya akan menjadi 0 atau kondisi salah. Begitu juga sebaliknya. Seperti pada tabel X1, X sama dengan 1, maka NOT X, maka akan menghasilkan nilai 0, juga begitu sebaliknya. Saya juga menyajikan satu program di sini dengan satu ekspresi pembanding, yaitu A kali 3 lebih dari 12, juga menggunakan operator logika NOT. Maka saya menginputkan nilai 1 dikarenakan kondisi yang dihasilkan adalah salah. Setelah kita melakukannya dengan operator NOT, maka akan menghasilkan nilai kondisi benar atau 1. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Baik kawan-kawan, di sini saya akan membuat program tentang menghitung luas trapesium. Ya, di sini saya jelaskan ya untuk bagaimana cara membuat program untuk mencari luas trapesium. Itu pertama adalah kita bikin include stream, terus include stdio, h itu adalah rumus yang pertama ya. Terus kita ketik using namespace std, terus main kurung buka kurung tutup, terus kita awali dengan kurung buka. Pada bagian itu kita kasih integer A, B, T, dan luas. Untuk A, B, T, dan luas itu terserah kalian sendiri. Terus kita code, masukkan sisi A, terus kurung tutup, terus si in A, kemudian si out, masukkan sisi B, si in B, si out, masukkan tinggi, kemudian si in T, kemudian ya maksud dari si out itu adalah si output ya. Jadi itu adalah output aktivitas program komputer untuk mengeluarkan data kepada pengguna yang berupa teks, file, gambar, dan lain-lain. Ya, sedangkan si input adalah aktivitas penggunaan program komputer memungkinkan kita memberikan data ke dalam program, misalnya dari keyboard, mouse, dan lain-lain. Input output itu sendiri saling berkaitan satu sama lain.
Oke, kemudian kita masukkan rumus luas. Untuk luas sendiri yaitu luas trapesium sendiri yaitu rumusannya sama dengan 0,5 dikali A plus B dikali T. Itu rumus standarnya. Ya, kita coba untuk masukkan sisi A, yaitu 8, kemudian sisi B kita bikin 13, tinggi 4 kita cari dan hasilnya adalah 42 seperti pada rumus. Jika kalian tidak percaya bisa cari sendiri jawabannya menggunakan tulis tangan. Ya, ini adalah hasilnya sendiri ya, bisa dilihat. Ya, sudah sekian dan terima kasih untuk penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Alvin Maulana, NPM 176. Saya di sini akan menjelaskan tentang operator pembanding. Di sini kita menggunakan tipe data integer. Lalu integer A ini sama dengan 5 dan B sama dengan 9. Lalu ini adalah untuk meminta inputan A sama dengan ini. Lalu persen D ini karena tipe datanya integer. Slash n ini untuk memberi enter pada datanya. Lalu ini A ini adalah untuk menerima hasil inputan tadi. A ini sama dengan 5 ini. Begitu juga dengan B juga sama. B ini sama dengan 9. Lalu ini adalah operator pembanding. Ini semuanya adalah operator pembanding. Lalu simbol ini adalah simbol lebih dari. Lalu bawahnya ini kurang dari, dan ini lebih dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan, lalu ini sama dengan, dan ini tidak sama dengan. A lebih besar dari B sama dengan ini adalah untuk meminta inputan. Lalu persen D ini karena tipe datanya adalah integer. Lalu A ini menggunakan tipe data A lebih besar dari B. Jika hasilnya benar atau true, maka akan menghasilkan angka 1, dan jika hasilnya salah atau false akan menghasilkan angka 0. Begitu juga dengan A kurang dari B sampai A tidak sama dengan B. Return 0 ini adalah untuk mengakhiri program. Lalu langsung saja kita compile. Jadi A kurang dari B ini adalah tidak benar atau salah. Lalu A lebih kecil dari B ini adalah benar, sampai dengan A tidak sama dengan B ini juga benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dandi Prasangka Putra, NPM 1908101080, Pemdas C, kelompok 7. Di sini saya akan menerangkan tentang materi operator aritmatika. Langsung saja. Ya, seperti biasa, kita ngetik hashtag include stdio.h karena kita memakai bahasa program C. Terus void main dalam kurung, terus ini apa, kurung kurawal. Lalu kemudian kita ketik integer A, B, hasil. Ini untuk kayak variabelnya, lambang variabelnya. Terus ini printf. Biasanya printf seperti biasa digunakan untuk menampilkan
ini kata-kata ini, masukkan bilangan pertama, tulis dengan rapi ya. Terus scanf persen, petik persen D, koma dan A. Ya, ini scanf ini fungsinya untuk bisa menampilkan pada waktu di run nanti. Jadi tidak perlu ngetik angkanya dulu, nanti bisa milih nanti waktu di run. Terus printf seperti kayak tadi menampilkan ini, scanf juga. Lalu kemudian ini kita masukkan rumus-rumusnya. Jika penjumlahan hasil sama dengan A tambah B, printf persen D tambah persen D sama dengan persen D, bla 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 bla, koma A koma B ini. Terus pengurangan hasil sama dengan A kurang B, titik koma, printf dalam kurung petik persen D kurangi persen D. Ini rumusnya sama dengan persen D slide persen D, koma. Aduh, maaf ada gangguan. Kalau perkalian ini seperti ini rumusnya, printf persen D kali persen D sama dengan persen D garing N, koma A, koma B, koma hasil. Kalau pembagian ini rumusnya persen D garing persen D. Nah, kalau ini modulo A persen B, ini rumusnya printf persen D pakai mod, nggak pakai ini ya, nggak pakai persen karena nggak bisa nanti, soalnya udah double ini hasil ya. Coba sekarang kita coba run, set. Nah, ini hasil dari printf nya tadi, masukkan bilangan pertama ini. Bilangan pertama misal 8, terus kita enter. Nah, ini bilangan kedua ini printf dari ini. Nah, fungsi scanf ini tadi ini ya, biar bisa milih angka terserah kita mau masukkan apa, 4. Dan sekarang kita coba enter, set. Dan ini keluar hasilnya sesuai dengan ini rumus-rumus yang sudah saya masukkan tadi. Misal penjumlahan ya persen D plus persen D, ini kan A tambah B, hanya kan 8 tadi, terus B nya 4 ya, ini seperti ini. Sudah, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata atau tidak sopan, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, dari presentasi teman-teman saya yang tentang macam-macam penggunaan operator, di situ kita bisa mengetahui bahwa penggunaan operator ini sangat banyak jenisnya. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan ini penggunaan operator hanya operasi aritmatika, tidak, tapi kita juga bisa mempelajari penggunaan operator yang lainnya agar kita bisa memahami. Dan alangkah baiknya sebelum mengerjakan pemrograman dasar ini, kita harus paham algoritmanya, karena algoritma ini sangat penting dalam pengerjaan dari input, proses, dan outputnya. Jadi kalau paham alurnya, pasti pengerjaannya kita akan semakin paham. Oke, terima kasih teman-teman. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.